Oke, how does it feel? Even better. Wah, Oke, bagus. even better ya. Iya. Oh. Hai guys, masih kembali bersama Fit Coach. Pada hari Minggu ini saya nggak sendirian karena mungkin Anda bosen ya, saya sendiri dan ngobrol-ngobrol sendiri ya kan. Saya ditemani oleh bukan asisten juga ya, maksudnya apa ini? Fitness Enthusiast dari Surabaya. Kebetulan juga dia ini suka fitness dan mungkin juga kapan hari tak minta tolong. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin event saya tanggal 14 Oktober. Jadi pertanyaan paling sering masuk adalah tentang berkaitan dengan home workout, ya kan? Mungkin kalau kita di masa pandemi ini nggak punya akses ke gym, ya kan? Atau punya limited equipment. Dan kemudian pertanyaan mereka selanjutnya adalah, Coach, aku harus piye? Aku harus ngapain? Gitu? Aku harus mulai dari mana? Gerakan apa yang harus saya lakuin? Dan bagaimana caranya supaya tetap bisa aman? Nah, besar harapan saya ketika video ini selesai, Anda akan mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang bagaimana harusnya saya berlatih. Frekuensinya latihannya seminggu berapa kali, harus latihan apa aja, dan bentuk latihannya seperti apa. Oke, dan sebelum kita masuk, ya harus kenalan dulu dong, tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin bisa perkenalan sedikit keseharian dan akhirnya kenapa kok akhirnya weight training dan bisa dibilang cukup berat untuk sahabatnya, padahal kan banyak sekali mitos-mitos luar sana yang buat bulky dan everything mungkin. Kenalan dulu. Kenalin, nama saya Viani, umurnya 25 tahun, dari Surabaya. Menurut aku tuh weight training membantu sekali. Untuk satu dulu obesitas gila, terus sempat olahraga di rumah, tapi cuma kardio. Kardio bani. Kardio banget. Nah, jadi kalau kardio aku ngerasa cuma ya gitu-gitu doang, kempes, kecil, nyusut, tapi nggak bikin kencang, nggak bikin shape, terus habis itu kayak cepet capek juga. Terus habis itu beberapa teman menyarankan untuk coba deh weight training, kayak gitu. Terus, apakah Robi yang menyarankan? Oh tidak, tentu tidak. Oh bukan ya? Tentu tidak, bukan Robi yang menyarankan, tetapi orang lain. Terus singkat cerita ketemulah sama Robi. Nah, dia yang akhirnya membantu untuk mengenali weight training. Dan ternyata sebenarnya itu hal yang fun sih. Nggak fun. Bikin bulky juga ya. Ternyata tetap kayak gini-gini doang. Gitu. Ya, ini menarik ya, karena mungkin bisa dicek nanti Instagram di teresia.viani ya, betul ya. Bisa lihat juga nanti mungkin, wow ini gila, ini Zina yang tertransformasi lahir ke dunia kembali atau gimana. Menurutku quite interesting for me, karena nggak banyak cewek di Surabaya yang latihannya sekeras kamu, hard. Nah, untuk opening pertama sebelum kita masuk adalah pahami pertama kali adalah the number one rules of training adalah do not harm. Jangan sampai terjadi adanya cedera. Alah aku nggak lah kak, cedera coach gini-gini. Yes, lu kalau mungkin ngomong gitu berarti bisa dipastikan lu mungkin under 30. Begitu nanti kamu usia 25-30 ke atas, salah satu problem yang paling banyak adalah adanya cedera, discomfort atau imbalance. Nah, itulah pentingnya kita bisa paham bahwa number one rules adalah do not harm. So, otomatis saya akan mulai dari, coach, saya harus latihan dari mana? Nomor satu adalah pahami dulu teknik proper eksekusi yang benar. That is number one. Dan kedua adalah kita punya 6 fundamental movement pattern yang akan kita nanti lakukan demonstrasi dengan V juga, tentang kira-kira bagaimana caranya untuk seorang frame, karena frame saya dan frame-nya dia beda ya kan. Paling gampang begini, agak sini sedikit. Nah, kalau kita seberangan seperti ini, antara torsonya dia, hipsnya dia lebih high torso. Jadi sini hipsnya, hipsku lebih di bawah, dan kemudian panjangnya femur otomatis sudah beda. Lihat, panjang femurku cuma segini, dan di dia lebih panjang. Dan dari sini tibianya juga sama, beda. Kan? Itulah kenapa otomatis beda. Nah, secara dia lebih banyak, ini lebih dia panjang. Ini dia lebih short torso, aku lebih long torso. Badan, kaki. Nah, otomatis didesainnya untuk program desain untuk dia secara biomekanik itu sudah pasti beda. Ini dulu, bahwa there is no one size fits all. That's why juga aku bilang, dan Anda tidak akan pernah menemukan saya pribadi di feed saya ataupun itu yang saya sharing adalah
Lakukan ini 10 menit. Do this 3 to 4 sets, 2 to 12 reps and everything. Anda tidak akan pernah menemukan saya melakukan seperti itu. Kenapa? Setiap starting dari kita beda. Oke? Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kedua adalah kita harus lihat, cek adalah assess dulu Anda butuh apa. Nah, biasanya kalau cewek nanti kita bisa tes juga. Itu dia memiliki kecenderungan kalau si Vianney nggak better. Nah, kalau misalnya Anda cewek, Anda cek, Anda relax. Nah, kadang itu ada dia mulai dia ada sedikit masuk, turning in. Biasanya itu karena weak adductors. Pada dalamnya dia weak sehingga apa? Dia turn over seperti ini. Dan harus juga cek kebiasaannya mulai dari ankle dan segala macamnya. Jadi otomatis intinya begini. Nggak ada satu program yang bisa untuk semua orang. There is no one size fits all. Oke. Itu yang pertama kali. So, number one kita akan melakukan yang namanya knee dominant. Knee dominant mungkin nggak paham. Knee dominant itu apa? Paling gampang adalah squats. Squats mungkin lebih familiar ya. Jadi squats adalah kenapa menjadi penting dan kenapa menjadi salah satu fundamental movement pattern dan kenapa juga setiap dari klien saya pasti latihan kaki. Nah, mungkin enggak. Padahal latihan kaki bisa tanya dia paling sucks mungkin ya kan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita usia kita sudah tua, older, apa yang terjadi? Yang selalu mengecil duluan, lower body. Pasti. That's why juga penting untuk kita punya strengthening the lower body. Apalagi terutama untuk cewek adalah lutut. Banyak sekali. Dan berhubungan dengan apa? Pinggul. Lutut dan pinggul gimana caranya? Proper strength training seperti dia bilang. Strength training bukan dalam konteks estetik doang atau bentuk, tetapi lebih juga kepada fungsionalitas. Oke. Ini pertama kali unfiltered ya. Jadi aku nggak ada, maksudnya aku nggak ada pesan apa-apa kamu kan. Nah, enggak. Show me how you squat. Squat biasa ya? Yoi dong, kosongan aja. Kosongan, kosongan biasa. Oke, do 10 reps, do your best squat yang you usually do. Nah, kemudian tak koreksi. Oke. Oke, stop. Nah, oke, belum 10 memang ya. Sekarang aku minta kamu request just lepas saya kaos kakimu. Oke. Dan aku mau kamu tanpa matras dulu. And do another 5 reps of squats. Oke. Astu? Aswar? Oke, ini aku akan kita membenerin bareng-bareng ya. Maksudnya secara proper squat. Nah, gini, untuk squat sendiri ada beberapa stance. Nanti kalau kamu lihat stance-nya dia, coba kamu tadi ke squat stance. Nah, dan kamu pause pada waktu di bawah, lakuin sekali. Good. Nah, oke. Ketika hal ini terjadi, ini adalah bukan optimal squat deep stance untuk seorang V. Kenapa? Karena ini ketika dia terjadi, dia nggak pas 90 degree angle. Itulah kenapa compression banyak di lutut. Oke, so it means kenapa kok dia maju ke depan? Yes, kenapa? Karena ininya kakinya dia panjang. So otomatis kalau dia benar-benar really knee dominant like this, otomatis dia pasti stuck dong, nggak ada ruangan lagi nih, ya kan, nggak ada ruangan. So kita akan benerin sekali lagi adalah kamu coba lagi bukaan lebih lebar sedikit, and just slightly turn over like this, just slightly aja. Good. Sekarang cueing-ku adalah chest upright. Knees up, knees flare, kemudian sit back. Anggap di belakangmu ada dingklik dan down. Good. Lagi, good. And up. Lagi. Good. 3 lagi. Kita benerin bareng-bareng ya. Oke. Last one. Oke. How do you feel? Lebih nyaman nggak? Nyaman. Oke, lebih nyaman. Belum selesai, ini baru sekali. Oke, ini baru step pertama. Oke, aku lagi cari bolaku. I'm finding my ball. Mana ya ball? Oh iya, oke, good. Oke, kedua adalah aku main kamu lagi. Aku main kamu lagi, kemudian lagi tadi tambah adalah gini. Ini banyak sekali kecenderungan cewek, apalagi dia V kelihatan. Nanti bisa di zoom juga ya, Ray, tolong. Ketika dia ada kecenderungan untuk banyak dia over pronate. Jadi fitnya dia nggak stable. So aku main kamu sama adalah sekarang gampang cueing gue tak tambahi. Press your big toes hard on the ground. Like this, press hard, do not let go, dan ditambah lagi cueing gue tadi. Press hard, press your big toes-nya. Ketika press di big toes, apa yang jadi dengan kaki? Short fit, dia akan memendek. Berarti apa? Aktif. Semakin stabil kaki, semakin stabil lutut. Oke.
Sekarang coba lagi. Ini apa? Ini abaikan bolanya, abaikan bolanya dulu. Oke, good. Press hard. Dan yang tadi jangan lupa, chest up, knees out, sit back. Oke. Go down. Oke, terus. Ya, dua lagi. Oke, last two. Oke, last one. Nice. How do you feel? Better. Oke, sekarang kita tambah lagi. Oke. Jadi step by step, jadi tahu ya. Oke, so sekarang same, everything else is the same. Aku kepengen bener-bener really, gini, supaya kamu nggak goyang ya. Oke, sekarang aku mau kamu ambil dari samping deh. Good. Aku mau kamu grip hard. Ini untuk balancing aja. Sit back, up, touch jangan di layar, bukan ya. Jadi tetap tension, tap. Good. See. Pegang lagi, untuk pegang aja. For safety, grip, short fit. Knees out, hips back. Terus dip. Nah, good. Up, lagi. Good. Last three. Last two. Good. Last one. Okay. How does it feel? Even better. Oke, belum selesai. Kita belum selesai sampai sini ya. Jadi, nah gini, cueing-nya seringkali ini juga ditanggapi juga karena kita nggak ada omongan apa-apa sebelum kita syuting mulai. Yes. Ketika aku bilang knees out, bukan knees out. No. The stand still the same, but when you are doing the squats down, it's a knees out and sit back. Yes. Jadi punya tadi terlalu lebar sedikit. Oke, so sekarang lagi, tapi lebih narrow sedikit, kemudian sit back lagi. Grip, short fit, knees out, nah, hips back, hips below sini, good, dip, that's good, dip, that's good, last two, good, last one, good. Aku kan gampang tanya, tensinya lebih kerasa ini atau tadi pertama kali? Kerasa yang ini. Ya weh, pasti. Oke, sekarang I will move out the ball and go lagi. Do 5 more reps. Oke. Anggap bawamu ada dingklik, you want to sit down on the chair. Oke. Anggap you have an imaginary chair behind you. Ada kursi di belakang, kursi pendek di bawah belakang, and then you want sit there. Oke, go. Dip. Good. Oke, nah, mulai kerasa ini, gitu. Nah, dip, good, dip, Oke, how does it feel? Even better. Wah, Oke, even better ya. Yes, Oke, so ini aku nggak suruh dia ngomong itu, by the way. Jadi selama ini kalau bayangin, dia pertama adalah dia seperti ini partial squats, dan kemudian banyak sekali limitasi di sana, dan kemudian dia even better dengan ini, dan ini belum selesai, jadi ini belum masih optimalnya dia. So it means pahami dulu caranya, tekniknya proper seperti apa. So sekarang kamu lihat lagi, sekarang without pegangan, nggak pakai pegangan, so kamu bisa face me, good. Everything else the same, basically adalah tanpa megang nih, oke? Do 5. Kayak kita mau makan, kayak rokokanmu. Nah, itu ya, paling gampang itu. Oke, just do that. Dip. Good. Nah, sekarang dip. Paling gampang, tak kasih feedback. I want your butt sit down on the ball. Oke. Good. Dip. Terus. Good. Nah, kita lagi. Good. Nah, perasa masih up lagi. Sit down on this one. Kita akan cek. Dip, sit. Nah, good. Last two. Good. Last one. Oke, stop sit. Nah, ini kalau barusan, kalau dia serendah itu, dia mulai ada tilting. Tilting adalah, coba kamu squat sekali lagi. Nanti aku bilang stop. And you can see. Good. Dip. Nah, ketika dia mulai roll over like this, ini sudah bukan optimal dip squatnya dia. So it means adalah berdiri sedikit, just a little bit. Nah, neutral spine, this is your
good. This is chest up. Nah, okay, this is yours. Up. Wah, it burns. Yeah, it burns, right? Yes, it burns. Itu adalah untuk how deep that you should squat depends on your hip struktur dari pinggulmu. So, bisa kamu lihat ketika dia with the ball, they are still straight, okay? But without the ball, kita langsung dia benar-benar really jongkok bawah banget. Dia mulai tilting, berarti sweet spotnya ada di mana untuk konteksnya seorang dia adalah in between the balls and the sand ball. Itu adalah optimal stance-nya dia. Dan kedua, kenapa harus squat? Aku bilang, do not do less more than this one. Kenapa? The safest form of your squat dan yang begitu heavy, kamu harus ada di posisi itu. Oke. So, jadi kalau kamu selama ini latihan masih ada di kayak kamu pertama kali praktik aku, it's really suboptimal and it's really dangerous and the long period of time. Itu jangka panjang. Dan aku bisa lihat dia punya sedikit restriction di mobility. Oke, dan aku melihatnya, oke. Sekarang gini, I will do the magic and see if she get better squat. Okay, just leave it like this. So I will raise the heels. Kalau dia punya restricted ankle, ini pasti lebih enak buat dia. Jadi, coba. Okay. How does it feel? Good. Sit back lagi. Good, ya. Yeah. Good. Nah, sekarang I will do the ball. Good. Chest up. Good. Up. Ya, oke. Nah, good. Nah, I think she will feel better. Good. Last two. Good. Last one. Okay, is it better? Yes. Jadi dia juga bisa diomong. Ada juga limitasi dengan ankle mobility. Dan ini sangat common ya. Jadi kenapa kok ada limitasi ankle? Macam-macam. Proper squat form yang selama ini salah dalam tanda kutip, yang dilakukan berulang-ulang, maka tubuh kita terbiasa dengan itu. Ingat ya, ankle. Makanya kenapa begini? Dia memiliki juga, kalau bisa bilang dia masih ada limitasi dari upper back. Dia kurang upright. Ketika dia nggak bisa ada kekuatan dari thoracic, apa jadi? Nah, ada kejuran di depan. She'll be upright. Dan ketika kamu bisa upright, it will be really good. Nah, kita lihat apakah benar-benar bisa upright. Sekarang tak kembaliin ke sini. Kamu pegangan lagi. Touch the ball. Good. Nah, itu keep upright. Good. Jadi logo Under Armour-mu kelihatan terus di cermin, oke? Deep. Nah, ini untuk dia. This is okay. Good. Up lagi. Good. Last two. Good. Last one. Yes. How does it feel? Oh, so much better. So much better. Oke. Dan kemudian kedua, kalau kamu punya botol atau apapun itu adalah, that's why juga aku bilang seleksi exercise atau pemilihan jenis exercise itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi supaya dia bisa keep upright seperti ini dengan dia mau condong ke depan, aku akan kasih dia kettlebell. Do everything the same. Keep it close to your chest. Keep it close, tempel ya. Don't flare the elbow, good. Ya. Tempel, drag down. Open. Everything is the same, tambah ini lagi. Good, press. Terus tip. Nah, sekarang make the room with this one. Nah, ini masuk. Nah, ya. Go down, up. Nah, lagi. Down. Sit back ketemu. Nah, this is the best one. Optimal stance-nya dia. Upright. Hip below the knee, elevated ankle. This is the safest form untuk squatnya seorang V. Oke, last two. Dan pasti nyaman. Dan dengan beban yang bisa mungkin ini suboptimal buat dia, ini lebih ringan jauh dari yang di Instagramnya dia. But how does it feel? It's good. It's burn. Nah, that's why. Maya bilang, this is how we done the things ya. Jadi squat, untuk squat, ankle, knees, hips, upper back, position, stance, depth, core juga. Ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan dan inilah cara kita queuing. So it means apa? Setiap orang panjang kaki, panjang badan itu ngefek. Tapi yang pasti adalah it should be shoulder width apart, chest upright, hips back, down, hips below the knee. Itu biasanya standarnya dari squats. Dan kalau bisa
dilihat restriksinya ada di mana, seperti aku breakdown B untuk squat pattern, dan kita akan move on to the next one. Siap. Oke, untuk movement pattern kedua, hip hinge atau hip dominan, atau merupakan movement pattern yang biasanya paling susah untuk dimastery adalah hip hinge pattern. Nah, tetapi saya selalu starting dengan apa? Biasanya dengan melakukan exercise glute bridge ini, which is dengan tanpa equipment, dan Anda bisa merasain ada feedback. Oh, rasanya kalau squeeze glutes itu kayak gini ya. Nah, itu yang kepengen juga. Nah, saya bilang pada waktu squat tadi pertama bahwa setiap orang there is no one size fits all nih. Jadi maksudnya secara struktur torso, femur aku bilang tadi ya kan. Jadi otomatis juga sama. Nah, sama kayak squat, aku akan minta dia mulai dari starting dulu. Gimana kau biasanya ngelakuin glute bridge, V? Glute bridge? Oke, do your best. Oke. Oke, last two. Oke, last one. Oke, so nggak ada benar, nggak ada salah. Saya bilang ya, intinya adalah ketika ngomong hip dominan berarti adalah hip extension. So it means the hip should be up. Nah, ini menurut konteksnya dia. Sekarang aku akan beneri juga. Nah, ketika dia posisinya terlalu narrow, biasanya it's not really optimal. So, aku akan minta dia untuk shoulder width tepat, lebih buka lagi sedikit. Nah, oke. Nah, kemudian juga, terus kemudian yang kedua adalah aku suka banget dengan posisi gini, boleh, kamu gini. Nah, gini, tempel gini, siku. Nah, oke. Lying relax, oke, jangan ikutan begini. Nanti kita ada waktunya sendiri. Dan biasanya kesalahan paling banyak adalah ketika dia ngangkat tadi, seolah-olah itu sudah posisi puncaknya dia, padahal itu belum. Jadi aku selalu cue-nya gampang, oke, anggaplah seolah-olah kamu menjebol atapmu ke atas. So let really trust ke atas. Jadi aku akan bedakan juga. Sekarang sama, everything else the same. Sekarang up. Nah, good. Aku pengen juga up, turun lagi. Kemudian squeeze glutes up and squeeze tinggi. Nah, ini posisi maksimalnya dia. It should be like a one nice. Dan kelihatan dari muka yang merah, ini potensinya dapat ini. Oke, go down. Yes, aku mau lagi, squeeze. Nah, good. Lagi, dua lagi. Yes, last one. Oke, rest. Biar rasanya. Kebakar. Nah, ini yang aku bilang. Selama ini banyak sekali orang yang nggak full hip extension. Jadi katanya ini dia adalah full hip extension. Oke. Jadi itu yang biasa kena. Kemudian kalau kita mau target glutes, which is kita kepengen glutes, gampang. Caranya adalah apa? Adalah aku pengen kamu press on the heels. Oke, everything else the same. Kemudian same. Oke, go 5. Nah, iya. Squeeze ke top. Good. Yeah. Good, that's good. Rest. How does it feel? Different? Oke, good. Sekarang the nice starts, the biasa usually adalah aku minta buat kamu double chin, but don't rush it like this. Okay. Don't clench, just make a really nice, just soft tuck chin, press on the heels, tuck the chin. Jadi kamu misalnya mau gazing forward, kemudian up lagi. Nah, good. Go up. Nah, sip, terus lihat pada depan. Kamu mau lihat aku situ. Nah, terus. Okay. Good, last two. Good, last one. Good, rest. Oke, jadi ini adalah memaksimalkan dari sisi glute bridge-nya seorang V. Nah, kita juga bisa variasi stance ya. Ini kan dia shoulder width stance. Dan kita kan juga tanya, paling gampang adalah kita harus ada trial and error juga. Oke, kita bisa variasi stance-nya dia. Oke, masih aku minta dia wider lagi, lebih wide lagi. Good. Kemudian the same. Nah, kemudian heels lagi, go 5. Good. Squeeze at the top. Squeeze out. Nah, good. Squeeze out. Good. Squeeze out. Good. Squeeze out. And rest. Lebih kerasa mana? Shoulder width atau ini? Ini. Oke. Setiap orang beda. Ada orang yang memang kerasa, kalau aku lebih kerasa shoulder width dengan posisi heel raise. Kalau dia ada slightly wider, kenapa? Bisa jadi karena dengan posisinya dia, hipsnya dia, ketika dia open, abduction-nya dia lebih dapat sehingga glutes-nya dia lebih oke. Jadi setiap orang memiliki limitasinya masing-masing dan memiliki keuntungan secara dari genetiknya masing-masing dan secara biomekaniknya sendiri. Jadi bahwa ini harus kayak gini, harus kayak gitu enggak.
paling gampang tanya feedback. If it feels okay, itu bisa. Nah, ini adalah beberapa, ataupun Anda juga bisa posisi frog stance. Frog stance jadi ketemu, dua-dua ketemu, good. Nah, ini gini, balik. Nah, good. Kemudian same, tangan di samping. Nah, ini juga bisa, go 5. Nah, press on heels one, focus on heels, press. Nah, good. 75% of my klienku cewek, they feel really good the body weight untuk glutes, untuk hip extension with this variation. Oke, done. Dari 3 tadi, which one is paling better? This one. This one. Nah, ini adalah beberapa stance untuk glute bridge yang Anda bisa pakai. Anda bisa start dari posisi ini dulu. Oke, ini adalah untuk dapat juga feel-nya. Oh iya ya, ternyata glute squeeze. Oh, rasanya itu kayak gitu nih. Nah, paling gampang kita ngomongnya adalah horizontal. Ini kan posisinya dia horizontal. Nah, makanya ini sebelum juga kita ngomong secara vertikal nanti ketika dia posisi standing. Ini adalah untuk hip hinge, dan nanti nextnya kita akan belajar mungkin secara vertikal. Check it out. Oke, tadi saya ngomongin juga hip hinge dari posisi dia horizontal, which is kita melakukan exercise glute bridge. Tapi kita juga bisa dengan melakukan dengan ke posisi vertikal. Nah, biasanya vertikal sendiri juga beberapa kita bisa pakai. Nah, ada beberapa cueing yang Anda bisa pakai untuk melatih hip hinge ini. Istilahnya begini, bedanya squat, knee dominan dan hip dominan apa? Sama kayak namanya dia knee dominan, low toe. So it means dia harus posisinya dia banyak gerakan dari posisi knee-nya, knee flexion. Nah, kalau dia posisi kalau hip dominan, berarti apa ngomongnya hip flexion, hip extension. Oke? Jadi untuk vertikal sendiri paling gampang aku biasanya cueing-nya adalah anggaplah kamu itu lagi serving makanan. Kamu bawa makanan full dan kamu mau buka pintu belakangmu nih. Nah, gak mungkin dong kamu begini karena ini full ya kan. So it means gimana caranya kamu buka pintu tanpa kamu mengedropkan makanan. So it means kamu harus nyentit. Dan you want to push back like this. So coba kawan mundur sedikit. Nah, that's good. This is the hinge. Oke. Jadi hinge adalah pastikan berdiri lagi. Nah, ini posisinya dia jangan lock your knee ya. Kebanyakan sekali cewek dia sukanya lock the knee like this. It should be soft. Soft knee, kemudian dia hinge back. Dan ketika melakukan hip dominan ini benar gampang. You will feel the stretch. Kamu akan merasakan stretch di bagian paha belakangmu. Itu pasti, absolutely. Oke. So let's try this again. Oke. This is the hinge one. Oke, good. Up lagi, touch lagi, sekali lagi. Nah, good. Nah, ini. Ada ini untuk memang touch, tetapi untuk beberapa gerakan untuk memaksimalkan glutes itu kurang maksimal. Jadi aku bilang kamu hadap sana sekarang, putar balik. Same, sekarang anggap tidak ada lagi dari posisi ada imaginary wall behind you. Okay. Go. Nah, good. Nah, untuk memaksimalkan bias untuk glutes dan hamstring, biasanya cewek kepengennya adalah aku pengen begini. Begitu kamu langsung breakdown, langsung kamu push back. Nah, lagi berdiri. Nah, lagi ya, Ahmed ya, push back langsung. Hinge. Nah, pusing terus, face off. Nah, ini coba. Ini aja coba anu, nah, begitu soft break langsung push. Nah, oke, good, come back balik lagi, langsung gini dulu sedikit, langsung push back, terus. Stretch, maksimal nggak? Yes. Is it better? Yes. Ini untuk memang kamu memaksimalkan dengan posisi dia benar-benar anchoring on the hinge. Dengan ini dia lebih, nah ini bedanya juga antara deadlift dan Romanian deadlift stiff leg. Bedanya seperti ini. Kalau mau memaksimalkan berarti semakin maksimal hip extension, semakin maksimal bias untuk paha belakang dan glutes. Itu beberapa. Itu kedua, Anda bisa pakai juga. Bedanya itu. Dan ketiga, Anda bisa pakai juga paling gampang, you can feel put like this. Belakang. Nah, pegang. Ini pegang di sini. Satu pegang di atasnya. Dan ini nempel ke kepalamu. Nah, kemudian semua 3 point ini stance, touch, dan kemudian hinge back. Tanpa harus tetap nempel terus. Good. This is the hinge one. 3 point of contact, and this is the hinge one. Oke, good. Lagi. Good and up. Oke, Anda bisa melakukan sapu or everything. Atau cara lain adalah last one. You can always use like this, athletic position, like this. Coba. Good. Kemudian you will want open legs, open and open up. Oh, okay. Dari sini, coba kita berdiri dulu. Good. Scrap. Hinge.
Voila, this is hinge. Oke, so ada beberapa cueing yang Anda bisa pakai. Anda start dari from the ground, you can use the dowel, you can use imaginary walls when you opening dengan posisi makanan, ataupun juga posisi bias tentang RTL. Itu untuk hinge, and see you in the next movement pattern. Ya. Oke, sudah kita tadi ada squat pattern, kita punya hip hinge pattern, dan kemudian kita masuk ke push. Nah, for your information, banyak sekali di luar sana kalau dia bodyweight training, dia menggunakan knee push ups. Di kamus saya tidak menggunakan knee push ups. Kenapa? Karena tim push up tidak translate ke benar-benar yang full push up. That's why banyak orang atau banyak cewek yang melakukan knee push up, dia sampai tahun-tahunan latihan itu dia tidak akan bisa sampai ke full push ups. Kenapa? Karena transaksinya dia tidak dapat. Jadi potongannya terlalu banyak. So that's why aku selalu menganjurkan mereka untuk use incline push ups dibandingkan dengan menggunakan knee push ups. Kenapa? Karena incline push up adalah kita menaikkan elevasinya sehingga ini menjadi lebih gampang untuk dia untuk transisi dari progression exercise-nya sendiri. Dan kemudian kedua, sebenarnya kalau kita ngomong push up, sebenarnya dia ini adalah moving plank, dynamic plank. Oke, so let's coba kamu praktekin, just do like 8 kali repetisi with the incline push ups di posisi ini. Dan dari situ kemudian aku akan kasih cueing yang memang untuk mengimprove dari latihannya, dari teknik formnya V ya. Good. 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 Last one. Okay, good. How do you feel? Is it okay? Is it good? Yeah. Seneng ngerasa sakit nggak nyaman di pergelanganmu nggak? Iya. Yeah. Nah, kenapa? Karena dia suka belayar kayak sepeda motor. So it means adalah yang bilang starting awal untuk push up adalah you should be like really push like this. Jadi posisinya dia neutral grip. Oh. Makanya banyak sekali cewek yang hanya sekedar placement doang seperti ini nih. Okay. Otomatis ya terlalu banyak extension dan apalagi ditibani ambil berat badanmu. Ya wis double pindu ya sakit. So ini adalah aku pakai analogi adalah grip hard. Seolah-olah kamu kepengen breakdown into. So like you like this, slightly pack the chest. Nah jadi otomatis less stabilizers, grip kuat, kemudian dia push away. Oke. Okay. And hanya dengan posisi itu aja, itu akan beda. Itu satu. Itu dulu. Ini coba geseran, ben aku saya nyentuh. Geser dari sini. Nah, jadi saya nyentuh touch. Good. Belum selesai. Nah, sekarang mau gitu sih. Good. Ingat, kedua adalah gini. Push up, stop. Lihat push up hanya dari sisi push doang. It's not just a push, tapi adalah full body movement. So it means adalah press hard, grip hard, try to bend. Nah, ketika dia try to bend lagi, bend lagi. Jadi seolah kamu kayak tapi enggak, belum. Good, this is active. Flare out like this, aku nggak suka. Jadi slightly tuck in. Saya tanya squeeze glutes. Good, this is squeeze. Breathe, everything is active. Kemudian lagi tinggal moving, tapi tension jangan lepas. Terus everything else the same. Terus up, explosive naik. Good. Lagi push hard, squeeze this. Saya jangan hilang, ini jangan hilang. Squeeze lagi. This one sampai tak. Nah, lagi go. Down. Push. Brace jangan lepas. Good. Last 3. Good. Last 2. Good. Last 1. Iya, stop. Is it different? Beda nggak? Yes. Nah, itu yang ulang. Jadi full body tension, jangan lepas, jangan miss. So, tuck glute, squeeze. Kemudian gini, coach harus seberapa tinggi nih incline push up-nya? Setiap orang beda, oke? Pastikan don't flare elbow too much, kemudian chest always touch the ground, dan Anda bisa turun bersamaan antara hips dan shoulder, turun bersamaan, naik bersamaan. Jangan dua ini. The common mistake paling banyak adalah dia down, dia terlalu flare up like this. Bisa sih bisa, tapi ini tidak shoulder friendly. Oke, kedua adalah jangan jadi singa laut. Oke, should be pack, push away, pack, push away. Itu untuk push. Jadi ini adalah paling banyak sederhana yang Anda bisa lakukan di rumah. You can do anything. Kamu bisa pakai meja rias, atau pakai kursi, atau pakai kotak obat. Makan event klienku ada yang pakai pinggirannya untuk lemari TV. Banyak bisa dipakai, adjust elevasinya. Kalau tekniknya amburadul berarti Anda bisa naikkan dulu, kemudian slowly progress. Untuk akhirnya Anda bisa literally yang full push ups. Itu untuk push. See you in the next one, the pull variation. Thank you. Oke, kita masuk ke fundamental pattern pull. Nah, di mana pull sendiri juga menjadi salah satu yang cukup challenging selain dari hinge ya. Hinge dan pull.
Nah untuk pull sendiri terus terang untuk dia body weight, kalau di rumah saya selalu merekomendasikan semua klien saya untuk beli resistant band. That's the best, that's the most affordable. Coach kok mahal? Ya lebih mahal kalau lu ke rumah sakit atau lu sakit, oke? So belilah resistant band dan belilah emang semua the one set, itu nggak sampai 1 juta kok. Atau misalnya coach nggak punya duit, ya wes kamu beli yang medium grip atau yang M dan L. Itu ya tipe untuk pull. Kenapa? Karena kalau pull nggak semua orang apalagi cewek bisa pull up, chin up variasi di rumah, apalagi punya bar dan segala macamnya, nggak mungkin, ya kan? So it means adalah invest ini. This is the best investment, or Anda bisa pakai buku tapi tetap buku berapa kilo sih kan gitu, atau galon, ribet. Dan aku suka dengan menggunakan resistant band. Oke. Jadi V tak suruh posisi the half kneeling position. Ya V. Hadap sana. Oh enggak, hadap ini. Nah, ke. Nah, kalau kita mau half kneeling ini adalah posisi 90 degree angle. So it means, nah kalau dia posisinya ini berarti ini dia sudah terlalu flare out. So posisi kaki belakangmu majuan sedikit aja. Good. Nah, good. Nah, ini kemudian kalau kamu tarik, ini terlalu enteng. Kamu mundur lagi. Mundur ke sak kabehane. Oke, good. Sip. Sekarang aku pegang di, aku nggak kasih ini dulu. Sekarang aku bilang, sekarang ini mau maju dulu sedikit. Nah, aku tim nggak mau rugi ya. Jadi aku akan benerin juga untuk hal ini. Aku kenapa suka pakai ini? Jadi dia bisa belajar dari posisi scapular movementnya dia. Oke, jadi posisinya dia, range-nya dia adalah tarik pull on the side like this. Dan dengan posisi ini berarti tidak ada momentum yang biasanya orang lakukan ketika dia melakukan pull variasi, ya kan? Tarik, pakai chest. Ini nggak ada colongan sama sekali. Kenapa? Aku menghilangkan, mengeliminasi kaki yang biasanya dibuat jadi momentum. Oke? So dari sini dulu. Kemudian stand upright, chest up, stand proud, good. Press hard on the ground, short feet. Nah, ini bisa lagi tambah gini. Dari sini maju lagi sedikit dulu, short feet, dan kemudian scrap sedikit. Just a little bit scrap. Nah, scrap ini aktif. Kaki belakang jangan diindu, press hard on the gas. Good. Breathe. Tuck, glutes, masuk. Gah. Good. Active everything. Nah, dari mukanya kelihatan sudah mulai jelek, itu betul. Oke. Stay there. Not yet. Pegang on the bench, pegang tangan. Good. Nah, sekarang satu kaki Anda pegang netral. Good. Oke. Oh, oke. Yang kanan. Yang kiri balancing aja. Good. Sekarang I want you like really relax, reach. Nah ini lihat, kesalahan orang adalah ketika dia reach, dia turning in. Aku nggak mau. Stay upright, tapi still reach. Nah, beda nggak? Ini scapula kanannya dia. This is really good. This is the back position. Everything else, this back. Kemudian aku mau reach, brace abs, tuck lagi. Kemudian reach, pull, initiate with the elbow, pull on the side. Terus. Good. Nah ini nggak maksimal. Ini udah keluar, nggak perlu. This is the maximum lat, lihat. Lainnya dia isometric. Ketika dia push lagi karena apa jadi dia roll over the shoulder. Kita nggak mau. So it means ini posisi lagi 210. Biar kamu bisa ngerasain reach. Good. Initiate with the elbow. Nah ini reach dulu. Banyak yang adalah selalu reach, pull, squeeze. Nah good. Lagi last 6. Reach, pull and squeeze. Good. Last 5. Good. Last 4. Reach, pull and squeeze. Nah ini mulai kehilangan, reachmu harus panjang sih, panjang full dulu, pull, squeeze. Good, last 3, reach, pull. Good, last 2, reach, pull. Good, last 1, reach, pull. And done. Nah, that's the best way to do the pull exercise. Then it's really optimal, okay? Don't turn like this, the hips still square, everything is packed. Kontrol dari posisi dari scapular movement only. Reach, pull, and squeeze. Do not turning like this, okay? This is for the pull. Nanti ada beberapa variasi lain. Tapi adalah cueing-nya atau starting position yang biasa pakai dengan all my clients. See you on the core exercise. Ciao. Oke, this is the last one. This is the last part untuk core, ya kan? Ada juga rotation sih, tapi nanti on the next one. Untuk core sendiri pastinya semua orang pasti tahu dengan yang namanya plank dong. Problemnya adalah banyak orang yang melakukan plank 99,9% salah yang saya lihat di sosial media atau internet atau Instagram, oke? Jadi I will show you how it's done properly, how to do the plank. So it means begini. Jadi gini, core not abs, oke? Abs atau perut atau rectus abdominis adalah part of the core, oke? Core sendiri adalah punya beberapa bagian kompatibel, means
Core adalah mulai dari bagian bawah leher sampai in your thigh. This is all your whole core. Jangan dibalik. Crunch or sit up. Personally for me, aku nggak rekomendasikan itu. Dan aku nggak pernah preskripsikan latihan itu sama sekali untuk online klienku juga. Why is ineffective? Masih banyak variasi exercise lain yang Anda bisa pakai yang lebih aman aktif. Dan gini, aku sudah tahu kalau dia salah begini. Oke, aku mau bisa plank, tapi planknya bisa 3 menit dan bisa ngobrol sama konco atau bisa nonton sama drakor. Itu bullshit. Itu sudah pasti it's not a really good plank. Oke? So, untuk plank sendiri, I will show it's done with V, ya kan. Pertama adalah aku suka dengan initiate starting with the elbow position first. So, elbow position itu harus stack dengan shoulder. This is the safest position of your shoulder. So, it means plank sendiri adalah this is a really good full static movement, full body movement. Otomatis posisinya dia harus pack shoulder. So, it means adalah ini harus sejajar. So, this is good. Don't go too flat out like this atau dia terlalu ke depan. So, it means should be packed. Oke? Kemudian adalah posisi dari elbow-nya adalah press hard on the ground, kayak seolah kamu you want to push away. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti benar-benar dalam posisi aktif, aku nggak mau ada celah di dalam upper back-nya dia. It should be like really packed like the thoracic-nya dia harus kayak make a really good bridge atau jembatan yang auto hold. Oke? Kemudian yang kedua adalah kita start dengan standard plank dulu. So, it means adalah dia sejajar. Ini adalah posisinya dia, levernya dia segini. Ada long lever plank juga, tetapi for the sake untuk nanti teknik kita akan see 2 variasi ya. Plank pertama adalah seperti ini, oke? Kemudian kita let's see just 15 second only, oke? Just 15 second only, oke? Oke, good. Kemudian up, good. I want you press hard on the ground. Nah, aku nggak mau ada ini. Ketika ini dia seperti ini berarti belum. Ini this is good, but it's not. This is not. Nah, kemudian dari sini this is good, one good alignment. Kemudian squeeze glutes, hard, tuck, brace. Kemudian ambil panjang, buang panjang. Good. Squeeze everything. Press hard lagi. Aku bisa kamu good. Lagi breathe hard. Ambil panjang, buang panjang. Good. Sana kamu kelihatan napasmu. Exhale hard. Terus. Tapi everything else still stands. Good lagi. Good. Breathe. Good. Terus. Lagi. Stay. Nah ini hilang nih tensinya. Squeeze. Good. Squeeze this. Good. Good. Last 4. Ini nggak saya 15 detik ini. Good. Last 3. Lagi. Not yet. Good, last 2. Good, last 1. And rest. This is a 15 second really nice full body tension plank. Oke. So, nah ini caranya gampang. Jadi everything should be in a one good horizontal level. Tidak ada jadi jeda-jeda. Squeeze the glutes slightly tuck, berarti posisi pelvis dia slightly tuck. Tuck in, otomatis ketika ini tucking apa? Abs contract. Pasti otomatis kan, press hard supaya apa? Ketika ini press hard like this, apa yang jadi? You can squeeze your quads. Kamu bisa kerasin tuh pak. Kalau kamu nggak hanya sekedar mau taruh, nggak akan bisa. Oke. Nah sekarang let's do some alternating juga, beberapa long lever. Jadi long lever bedanya apa dengan standard plank? Gampang. Start with the elbow, kemudian aku pengen kamu buang jauh kakimu ke belakang sejauh yang kamu bisa. That's it. Okay. Jadi secara range-nya dia lebih modot dalam tanda kutip. Itu aja, yang lainnya enggak. Ini static. Oke. Okay? But see everything else. Okay, let's do this. Aku minta kamu just 5 deep breaths only, 5 only, and then we wrap up. Okay, good. Buang jauh, kurang jauh lagi. Nah, this is good. Slightly tuck, good. Up, brace hard, good. Press, breathe. Ambil panjang, good. Terus ambil panjang. Good. This is should be a really perky one. Squeeze good. Good. Should be perky. Perky means if you contract, tuck. Ini pasti dia brace. Good. Last 2. Yeah, really good bridge. Last 1. Good. Rest. Good. That's a long level plank. The right way. Dan Anda bisa lihat how hard is she to maintain the position of the plank itself. Bukan masalah durasi, tapi proper intensity. Baru kemudian proper form dulu, kemudian increase the durations. Jangan dibalik. Bukan durasi dan intensity, tapi intense force should be packed, everything is packed, squeeze hard, active, breathe hard, and then you can modify everything. This is the example. Ini adalah contoh untuk full body workout yang biasa lakukan adalah starting point. Apakah harus seperti ini? No, of course enggak. Ini adalah sebagai contoh dan ada beberapa variasi progression regression lain. Tapi supaya video ini nggak kepanjangan, next episode kita bahas tentang progression regression. Thank you and see you in the next episode. Ciao.